masih bersama saya Aldi Maula. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit materi tentang persepsi dan konsep dasar komunikasi organisasi. Jadi persepsi dan konsep dasar komunikasi organisasi perlu diketahui sebagai dasar untuk memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi organisasi itu sendiri. Oke, lanjut. Dalam persepsi komunikasi organisasi terdapat 5 persepsi mengenai komunikasi organisasi. Yang pertama, persepsi Reading dan Sandbrowne. Dalam persepsi kali ini, komunikasi organisasi diartikan sebagai pengirim dan penerima informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang kedua yaitu persepsi Kath dan Kahn. Pada persepsi kali ini, komunikasi organisasi dapat diartikan sebagai arus informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan arti di dalam organisasi itu sendiri. Oke, lanjut. Persepsi yang ketiga yaitu ada persepsi Jelko dan Dan. Pada persepsi kali ini, komunikasi organisasi diartikan sebagai suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Dan yang keempat yaitu persepsi Thayer. Dia memperkenalkan 3 sistem komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama berkenaan dengan kerja organisasi seperti data mengenai tugas-tugas atau beroperasinya organisasi, dan yang kedua berkenaan dengan pengaturan organisasi seperti perintah, aturan, dan petunjuk, dan yang terakhir berkenaan dengan pemeliharaan dan pengembangan organisasi seperti hubungan dengan personal dan masyarakat. Yang selanjutnya ada persepsi Greenbaum. Bidang komunikasi organisasi antara lain adalah komunikasi formal dan informal dalam suatu organisasi. Dia membedakan komunikasi internal dengan eksternal dan memandang peranan komunikasi terutama sebagai koordinasi pribadi dan penetapan tujuan organisasi serta upaya meningkatkan aktivitas. Selanjutnya guys, ada 7 konsep kunci komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu ada proses, yang kedua ada pesan, yang ketiga jaringan keadaan, saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Yang selanjutnya ada pendekatan komunikasi organisasi. Untuk melihat komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi dapat digunakan 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan makro, pendekatan mikro, dan yang terakhir ada pendekatan individual. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pendekatan makro. Dalam pendekatan makro, organisasi dipandang sebagai suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam berinteraksi, organisasi melakukan aktivitas tertentu seperti memproses informasi, mengadakan identifikasi, melakukan integrasi dengan organisasi lain, dan menentukan tujuan daripada organisasi itu sendiri. Lanjut, yang kedua yaitu ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro terutama memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada pendekatan individual. Jadi pendekatan individual ini berpusat pada tingkah laku komunikasi individual dalam organisasi. Jadi semua tugas-tugas yang diuraikan pada 2 pendekatan sebelumnya dapat diselesaikan di komunikasi individual. Jadi di komunikasi individual ini ada beberapa bentuk komunikasi. Yang pertama berbicara pada kelompok kerja, yang kedua menghadiri dan berinteraksi dalam rapat, yang terakhir yaitu menulis dan mengonsep surat berdebat untuk suatu usulan.